Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Karasha, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Sports and Others by FLC mengadakan Paddle Day yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Mei jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan hari Sabtu 30 Mei jam 9 pagi sampai jam 11 siang yang bertempat di Paddle Culture Club Antasari. Bagi Anda yang mau mengenal gereja FLC atau menjadikan gereja FLC sebagai gereja lokal, Anda dapat mengikuti kelas SHL atau FLC Discipleship Journey yang akan diadakan selama 2 hari dari tanggal 14 sampai 15 Mei. Kelas SHL ini wajib diikuti oleh FLC Family yang akan dibaptis. Baptisan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai kelas SHL dan baptisan, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau terhubung dengan setiap volunteers yang akan membantu Anda. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji Tuhan, hari kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Sebelum dari itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan udah menyertai kami sepanjang 1 minggu kemarin Tuhan. Sesuai dengan kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Biarlah lawatan-Mu turun Tuhan atas setiap kami, menyentuh setiap hati kami. Dan semakin hari kami semakin berkenan hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan, amin. Come on.
to hide this weary soul, this vagabonds, yeah. I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond, yeah. And just when I run out, I'm and he told me that I was not alone. Shoot the terdahsyat di dalam hidup kami. Katakan Sama-sama nyatakan
sebab kami datang pada hari ini Tuhan, kayak mau semakin mendekat kepadamu Tuhan, bahwa kami lebih dan lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Like night needs morning, my soul longs for light. Like earth needs water, your love satisfies. Like the fields need tending, you protect my life. Oh, I need you, Jesus.
terang, kuasai mataku, bawa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan
Tidak ada kebenaran yang lebih menenangkan daripada menyadari bahwa tangan yang memegang alam semesta adalah tangan yang sama yang memegang hidup kita. Dan biar lagu ini Tuhan jadi pengingat bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kedaulatan-Mu, percaya bahwa Engkau-lah yang berkuasa berdaulat, Raja segalanya dan Raja selamanya. Di waktu ini Tuhan, kami mau ambil bagian terbaik yang kami tahu gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan, membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom semua, silakan duduk. Setelah sebuah sukacita dan kehormatan bisa berbagi di tempat ini, dan tak terkecuali di serial ini The Warrior Within. Ya, saya dengar khotbah Pastor Josh dulu, karena takutnya kalau saya nggak pakai denger nanti ngulang lagi. Ya, karena ini kisah tentang basically dari kisah tentang Gideon, tapi bukan tentang Gideon, ini tentang kita semua. Ya, bagaimana kekuatan kita adalah ketika Tuhan beserta dengan kita, bukan karena kita yang hebat, bukan kita yang berpotensi untuk jadi seperti apa. Karena kenyataannya Tuhan gak jatuh cinta dengan the future version of you. No. Dia mengasihi kita dari sekarang. Ya, ketika dia lihat Gideon, dia ngelihat Gideon di dalam dia, bukan Gideon di masa depan, bukan. Gideon kalau dia di dalam Tuhan. Karena gini, bangsa Israel lagi lari dari Tuhan, lagi menjauh dari Tuhan. Ya, sepanjang 7 tahun itu. Ya, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan beserta dengan mereka, tapi mereka nggak sadar. Makanya kalau kita baca kisahnya kan gitu. Jadi pertamanya dia di atas di pohon, di bawah pohon gitu kan, nggak bisa dilihat sama Gideon. Terus dia menyatakan dirinya. Jadi kayak ada berapa cloak gitu, berapa version, berapa yang nggak bisa dilihat. Dia coba ngeliatin, dia menyatakan dirinya, terus dia ngasih tahu. Jadi ada 3. Jadi sebenarnya Tuhan ada di situ, nggak pernah kemana-mana. Kitanya yang ngerasa Tuhan ninggalin kita, padahal kitanya yang ninggalin Tuhan. Ya. Makanya Tuhan nggak ngomong tentang sesuatu di masa depan, tapi sesuatu di masa kini. Makanya ketika Gideon masih ngumpet, masih penakut, Tuhan udah panggil dia sebagai Gideon di dalam Tuhan. Dan itu yang dia lihat sama kita. Dan kita yang berusaha untuk live by faith not by sight. Kita lebih percaya apa yang dia bilang tentang kita daripada apa yang kata yang lain tentang kita. Bahkan kata diri kita sendiri tentang kita. Ya, minggu lalu udah powerful banget. Saya akan mau lanjutin. Saya jemput dari masih di Hakim-Hakim 6 mulai ayat 25, kemarin kan sampai 16 kalau nggak salah. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 31. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon. Jadi nggak pakai lama, langsung malam itu juga. Jadi Tuhan panggil dia, Tuhan nyatakan siapa diri Gideon di dalam Tuhan. Ya, dan Tuhan langsung kasih instruksi, menyatakan Tuhannya siapa. Ya, fams, instruksi menunjukkan Tuhannya siapa. Ketidaktaatan menunjukkan Tuhannya siapa. Oke, kalau nggak taat sama instruksi dari Tuhan, berarti kita Tuhannya. Dia bukan Tuhan kita. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Makanya ketika dia menyatakan diri bahwa saya beserta dengan kamu, saya adalah Tuhan, saya akan berperang, kamu akan menang karena saya, kamu hebat karena saya, bukan karena kamu. Ya, dia langsung menunjukkan ketuhanannya dengan apa? Memberikan instruksi. Ya, jadi kalau orang cuman dalam kehidupan tuh cuman nyari fasilitas, nggak mau tunduk otoritas, itu absurd sebenarnya hidupnya. Karena fasilitas sama otoritas jadi satu, nggak bisa dipisah. Ya, makanya Yesus bilang sebelum dia naik ke sorga, segala all authority on earth and in heaven has been given to me. Karena gitu pergilah. Ya. Dan perintah itu diikuti dengan fasilitas. Apa itu? Aku menyertai kamu. Ya, Roh Kudus ada dalam diri kita bukan buat nemenin kita biar gak kesepian doang. Walaupun itu privilege-nya salah satunya. Ya, Tuhan jangan tinggalin saya kan gitu. Oke, kalau gue gak tinggalin lu mau gak nurut sama gue kan gitu. Kalau gak, fungsinya apa? Masa cuma nemenin? Kayak temen lu, gue disuruh ke pasar nih sama nyokap gue, temenin gue dong. Terus panjang jalan gak boleh ngobrol gitu, diam aja gitu. Setiap kali ngajak ngobrol, udah diam. Gue ngajak lu tuh buat nemenin gue, bukan buat cerita. Gue gak peduli perasaan lu, cerita lu, gue cuma pengen gue gak kesepian. Terus kita gitu sama Roh Kudus. Ya,
Kalau diajakin sama teman yang kayak gitu, kira-kira di tengah jalan kita turun nggak? Setiap kali mau ngomong disuruh diam, setiap kali mau ngapain udah diam. Gue nggak ngajakin lu buat ngajak ngobrol, gue ngajakin lu buat nemenin gue, biar gue nggak sendirian. Kita turun nggak di tengah jalan? Kalau saya turun, but this is what the Holy Spirit does. Dia nggak turun. Dia nggak turun. Walaupun kita belum mau dengar, walaupun kita belum mau peduli, He stays. Dia ngotot untuk nggak turun. Dan ini yang terjadi, Israel ninggalin Tuhan, tapi Tuhan gak pernah ninggalin Israel. Dan Tuhan lagi nyatain diri kepada generasi berikutnya, generasi yang udah kepahitan. Mana tuh perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang diceritain sama orang tua gue. Saudara, kita hidup di generasi sekarang yang udah mulai apatis, karena semua cuma cerita dari nenek moyangnya. Mereka gak ngalamin sendiri. Padahal Tuhan selalu menyatakan diri kepada tiap generasi, karena tiap generasi harus mengalami Tuhan. Gak bisa cuma dengar cerita-cerita tentang Tuhan dari generasi sebelumnya. Cuma problemnya adalah apa, ketika Tuhan datang di momen ini, dia udah kepahitan, dia udah bete, dia udah minder, dia udah ngumpet, udah susah kondisinya. Tapi gak ada yang terlalu susah buat Tuhan. Amin. Keterbatasan kita, kondisi kita, keadaan kita gak pernah membatasi Tuhan mau pakai kita. Dan kisah ini kan bicara itu. Ya, di next adalah apa, malam itu juga gak pakai lama. Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Langsung, gak pakai pusing. Dia gak langsung disuruh perang, ketika lu mighty warrior, let's go kita perang. Enggak, diberesin dulu core-nya, dasarnya. Apa itu? Berhala. Berhala siapa? Berhala bapaknya yang bikin Israel lagi dalam kondisi itu karena berhala dari orang tua. Mereka cuma jadi orang-orang yang kayak suwe aja gitu loh. Ngerti gak? Dalam keadaan benar-benar hancur karena orang tuanya meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya kenapa berhala ayahnya mesti dihancurin dulu sebelum Tuhan pakai dia? Karena berhala orang tua biasanya jadi berhala anak juga. Ya, orang tua yang cinta uang akan menghasilkan anak-anak yang sama aja. Mengandalkan duit, mengandalkan kepandaian, makanya ada ayat firman Tuhan bilang gitu kan. Ya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, pandai bermegah karena kepandaiannya, kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan. Kalau ada yang mau bermegah, bermegahlah karena mereka mengenal aku, kata Tuhan. Dan itu yang terjadi, kebanggaan orang tua, cara orang tua akan selalu punya kecenderungan jadi cara anak juga. Makanya Tuhan bilang, enggak, gue pengen lu beresin semua. Karena gue gak pengen pakai lu berdasarkan warisan orang tua lo, backingan bapak lo. Enggak, putusin semua. Biar backingan lu cuman gue, biar kekuatan lu cuman gue, bukan sisa-sisa kejayaan zaman dulu. Enggak ada cara-cara lama, enggak ada. Sekarang pakai cara gue. Cara lama gak berhasil. Ya, you guys mess up karena cara-cara lama itu. Hancurin mezbahnya. Hancurin. Jadi gini, zaman dulu ketika Israel nyembah berhala, mereka itu bukan gak nyembah Tuhan, bukan. Nyembah Tuhan tapi ada apa ya, kalau merit tuh ada side chicks, ada apa ya, cemilan, apa ya, cem-ceman, kok cemilan sih. Pokoknya ada selingkuhannya. Jadi sebenarnya tetap merit, cuman ada selingkuhannya. Jadi tetap nyembah Tuhan dari zaman lembu emas. Mereka bukan nyembah Tuhan, tapi ada nyembah yang lain juga. Karena mempercepat, lembu emas bicara kemakmuran. Dan kadang kalau minta sama Tuhan tuh ada prosesnya lama. Jadi pengen shortcut. Dan ngerasa gak apa-apa, karena gue masih nyembah Tuhan kok. Gue masih gereja kok walaupun ada cem-ceman. Kan gitu. Kayak gitu gambarannya. Jadi bukan mereka berhenti nyembah Tuhan, bukan. Cuman mereka tambahin berhala. Gitu loh. Ya, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, tebanglah tiang berhala yang di dekatnya, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini. Jadi di atas tempat yang tadi lu hancurin, lu bikin lagi mezbah, tiban di situ. Di atas kalimatnya kubu pertahanan tuh stronghold. Dan ini poin pertama kita, yaitu break every stronghold. Dihancurin, terus bikin mezbah Tuhan di atas itu, sehingga nanti nggak ada lagi yang lu andalkan selain siapa? Tuhan. Yang diandalkan bapak lu minggirin. Yang diandalkan kalian selama ini minggirin. Jadikan mezbah pakai Tuhan. Andalkan saya dan saya doang. Kalau emang mau pulih, kalau mau kayak gini terus terserah deh. Ya nggak betah banget 7 tahun gitu. Kasarnya gitu. Betah banget 7 tahun. Hah? Mau ditambahin lagi, masih belum kapok juga. Hancurin, diriin mezbah di atas itu juga, ya. Di atas kubu pertahanan atau this stronghold dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan apa, lihat kayu bakarnya apa? Kayu tiang berhala yang akan kau tebang tadi.
Jadi apa yang tadinya disembah dipakai buat nyembah. Ngerti ya? Kita yang cinta uang tadi yang nyembah duit, nyembah mamon, pakai duitnya buat nyembah Tuhan. Bukan duitnya dibuang, bukan. Tapi duitnya dipakai buat bukan buat disembah kali ini, tapi buat nyembah. Sama apapun berhala yang kita pakai dulu, buat yang kita sembah dulu, kita akan pakai sekarang buat menyembah Tuhan. Yang dipakai gitu, kan bisa pakai tiang yang lain, kayu yang lain, tapi dia mau pakai yang itu. Tuhan pengen pakai berhala kita. Ketika kita udah sadar bahwa dia bukan segalanya nih, berhala-berhala ini, dia mau kita pakai buat dipersembahkan kepada yang segalanya itu, yang layak untuk menerima penyembahan, yang layak diandalkan, yang layak dipercaya, yang layak untuk kita mengabdikan seluruh hidup kepadanya. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi apa? Karena ia takut. Sekali lagi ini orang gak langsung jadi pemberani tiba-tiba gara-gara Tuhan menyatakan, hey mighty warrior. Gak langsung tiba-tiba berani. Gak ada orang mendadak berani. Dia tetap penakut. Sampai dia bawa berapa orang? 10 orang. Emang gak bisa lu hancurin sendiri apa? Takut, lihat. Dia nyari backingan banyak tuh udah menunjukkan ketakutannya. Dan bukan cuma itu, ketakutan tunjukkan lagi dengan apa? Karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka mereka melakukannya malam-malam kayak ninja. Takutnya double, dia bawa banyak orang sama timingnya malam. Ini gak berani kalau siang-siang. Karena apa? Mayoritas pun nyembah berhala. Justru karena yang lain nyembah berhala, bapaknya yang sebenarnya punya Tuhan yang benar ikut nyembah berhala juga. Ya, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan di atasnya situ. Nah, apaan mesbah apa ini? Ya, ngamuklah mereka semua. Ayat 29 berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapa yang melakukan hal itu? Ya, siapa nih yang kayak gitu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, Gideon anaknya Yoas. Dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada siapa? Yoas, bawa anak lo. Ngaco benernya orang ini kan gitu. Bawa anakmu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tapi Yoas jawab bagus banget. Jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Lu mau ngebelain dia? Atau kamu mau menolong dia, menolong Baal? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah. Yoas baru sadar ketika anaknya nganculin berhalanya dia. Dia baru sadar itu cuma berhala. Itu bukan Tuhan. Itu cuma patung. Right? Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mesbah dirobohkan orang, masa dia gak bisa bela dirinya sendiri. Sampai kita mesti belain dia. Jadi ayat ini aja mestinya yang langsung ketika dengar, oh the warrior within. Kita di Pastor Josh mau bikin front pembela Kristus. Karena itu otaknya gitu, kalau dengar warrior tuh jiwa-jiwa preman menyala-nyala. Gitu. No. Nggak. Kita nggak perlu belain Kristus. Kristus lah pembela kita. Maka dia bilang kalau Baal itu Allah, suruh dia bela sendiri dong. Masa mesti kita belain? Akhirnya bapaknya nyadar. Iya ya. Ngapain gue ikut-ikutan bikin mesbah berhala ini, aneh banget. Ya, sedangkan kita menyembah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa kita berubah setia? Kenapa kita tinggalin dia? Dan akhirnya anak-anak kita jadi kepahitan sama Tuhan, padahal kita yang tinggalin Tuhan. Mereka cuma kena aftermath-nya ngurusin our mess. Gara-gara penyembahan berhala kita, mereka ngandelin yang salah. Mereka ikut nyembah berhala yang kita sembah juga. Bapak baru sadar. Teman saya melakukan hal ini, ya keluarga kuan. Aneh banget ada kisahnya di komplek, ada teman saya dulu, sekarang udah di Jerman anaknya. Ya bapaknya tuh Kristen katanya, ya karena masih sering ke rumah ibadah agama lain terus bawa patung kodok ketika dia pulang. Di rumah juga ada patung jenderal, siapa saya nggak pernah tahu nanya, tampangnya kayak jenderal. Ya jenderal perang zaman dinasti apalah gitu ya. Waktu kodoknya dihancurin sama teman saya. Bruk, gue bilang lu gila, lu berantem sama bapak lu. Gue bilang enggak, bapak gue yang gila kata dia. Akhirnya bener ribut tuh bapaknya. Ini siapa ini pecahin patung kodok kan gitu. Nggak tahu, aku nggak megang-megang kata dia. Mungkin kodoknya ngajak ribut jenderal kan diinjak kan. Gue bilang nih gesek nih orang. Tapi itu bener, dan akhirnya bapaknya ketawa. Lu pikir gue bego kata bapaknya. Itu kan patung. Exactly kata dia. Itu kan patung.
Ngapain lu bawa pulang? Jenderalnya juga ngapain ada di sini? Kita menyembah the warrior king. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. We don't need this general right here. Apalagi si kodok ini. Ya lu pikir gue bego? Enggak, gue tahu lu gak bego. Makanya gue percaya nih biar lu sadar. Lihat, kadang pertobatan anak bisa bikin sadar generasi sebelumnya. Jadi kalau bertobat jangan ragu. Ya, bisa menyelamatkan generasi sebelumnya, bahkan menginspirasi generasi berikutnya. Do it. Let's go. Jangan ragu. Ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, kita balik ke kalimat stronghold tadi, strongholds. Ya. Pakai bahasa Inggris dikit ya, biar lebih international, biar berasa Jaksel gitu. Kalau sebelah sana kan gereja kami di Beleza tuh kan masih agak barat-barat dikit. Kalau ini kan udah full Jaksel ya. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. Jadi senjata yang kita punya bukan senjata daging, tapi punya kuasa. Ya, roh, sesuatu yang spiritual, punya kuasa untuk menghancurkan strongholds. Apa aja strongholds itu? We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. Jadi ternyata strongholds itu adalah argumen dan every lofty opinion yang menentang pengenalan akan Tuhan. Argumen-argumen yang kedengarannya cerdas tapi sebenarnya dongok karena berusaha menyangkali keberadaan Tuhan, menyangkali kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Itu semuanya walaupun terdengar pintar, walaupun banyak kayaknya, oh iya benar juga, tetap aja strongholds yang mesti dihancurkan. And take every thought captive to obey Christ, dan menundukkan pikiran kita nih, yang bisa mikir kemana-mana, yang bisa mikir macam-macam, tapi ditundukkan di bawah siapa? Untuk taat kepada Kristus. Ya. Spiritual strongholds are arguments, lofty opinions, and thoughts that are raised against the knowledge of God or are held in esteem over Him. Segala sesuatu yang kita anggap lebih dari Tuhan. Nah itu disebutnya strongholds. Makanya dibilang hancurin itu, bangun mesbah di atas strongholds itu. Itu ganti. Jadi cuma Tuhan yang kita andalkan. Makanya lagu tadi bagus ya. Ada lagu yang bilang kita mengira kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi sebenarnya kita tahu kita nggak bisa. Hancurin tuh semua strongholds itu yang membuat kita mengira kita nggak perlu Tuhan. Kita bisa tanpa Dia. Hancurin itu karena itu kesalahan, kegagalpahaman. Ya, they lead to a prideful heart. Strongholds tuh. Ya, strongholds are rooted in pride because they rely on the self, mengandalkan diri sendiri. Dasarnya selalu apa? Akarnya selalu apa? Kesombongan yang bikin malaikat dibuang dari sorga. Dan kesombongan yang gak mestinya dimiliki kita, karena gak ada satupun, gak ada kesombongan yang bisa mengotori sorga. Gak ada. Sombong dikit langsung dibuang. Ya, they lead to a prideful heart. Strongholds ini kalau didiemin, ya, hati kita jadi makin sombong. Unhealthy thought patterns, pikiran kita jadi ngaco kemana-mana, liar, gak sehat. And habitual sin, dosa yang berulang, dosa yang jadi sebuah kebiasaan, jadi habit that we just can't seem to overcome. Ini efek dari memelihara strongholds. Jangan hancurin. Ya, tundukkan pikiran kita di bawah Kristus. Anything that we trust in besides the Lord can become a spiritual stronghold. So apa? Destroy every stronghold, break every strongholds. Itu poin pertama. Hari ini aku 2 poin aja pendek, nggak sepanjang-panjang. Yang kedua kita lanjut. Di ujung dari ini tentunya Gideon sampai ayat 40. Di pasal 6 kita temukan dia ragu-ragu, makanya dia minta tanda. Dulu saya mikir kalau minta tanda itu artinya rohani, sedap. Ya. Tuhan bilang kamu jodoh aku. Wah, tar dulu. Saya minta tanda dulu. Asik. Benar ya? Pak, pelayanan yuk Pak. Aduh, nanti dulu Pak, saya minta tanda dulu. Enggak, apa sih? Ini pelayanan loh, bukan main gila, bukan. Kalau main gila nggak usah minta tanda, udah berarti ngaco itu, nggak usah diikutin ya. Ini diminta pelayanan loh, dia minta tolong Pak, pelayanannya udah lama kan gini di gereja. Aduh, saya minta tanda dulu lah Tuhan. Ya kalau ditembak dengan random gitu, dibilang kata Tuhan lu jodoh, gue harus minta tanda. Ya dong. Kalau Tuhannya sama, masa Tuhan cuma ngasih tau lu nggak ngasih tau gue? Kan aneh. Kan Tuhannya sama. Kalau emang kita jodoh, Tuhan ngomong ke lu, ngomong juga ke gue, ya kan? Tuhan ngomong lewat malaikat ke Maria.
Tuhan ngomong lewat malaikat di mimpi, bener gak? Ke Yusuf, dua-dua dikasih tahu dong. Gak mungkin cuma satu yang bilang, oh Tuhan, gue dengar Tuhan bilang lu jodoh gue. Mesti cari tahu kebenarannya dong. Enak aja kan gitu. Ntar ya bang, adek tanya Tuhan dulu kan gitu. Ujung-ujungnya pasti ditolak karena random. Ini kayak gini-gini nih bawa nama, ini namanya pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Nomor 3, pelanggaran hukum Taurat ya. Akhirnya alhasil apa, bukan cuma ditolak, akhirnya dia bilang kayak gimana deh, udah ada kabar dari Tuhan. Nah, gitu. Jadi gini loh bang, kata Roh Kudus, abang bukan jodoh aku. Lihat, jadi runyam. Yang nolak bukan cuma itu cewek, Roh Kudus juga ikut-ikut nolak lu bayangin. Tertolak dunia akhirat. Udah kalau jangan aneh-aneh, kalau lu suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak usah nanya-nanya tanda dulu, enggak usah. Kalau emang you're not my type, that's it. Enggak usah saya bawa doa dulu, enggak perlu. Kalau emang enggak suka bilang enggak suka, bawa doa. Ngapain? Emang kalau doa jadi suka? Enggak. Kalau enggak suka bilang udah jangan ngejelas gitu loh. Dulu saya kira minta tanda itu rohani, ternyata minta tanda itu justru menunjukkan keraguan. Ya apalagi kalau udah jelas perintah dari Tuhan, ketaatan dari Tuhan untuk melayani yang nggak melibatkan dosa, yang menyangkali daging. Sebenarnya daging gue nggak mau, tapi Tuhan suruh gini, nggak usah lu minta tanda, langsung nurut, bener nggak? Minta tanda bukan rohani. Kalau udah bagus, udah perintah Tuhan, udah hal yang baik, pelayanan, ya untuk taat sama Tuhan. Kalau minta tanda itu justru menunjukkan keraguan. Kalau lu punya iman justru kayak oh siap, kan langsung gitu, nggak minta tanda. Minta tanda lagi kurang tanda apa sih? Lu udah ngeliat Tuhan langsung gitu loh. Ya kan? Dan minta tandanya ngerjain lagi 2 kali. Ini yang pertama gitu kan, potongan bulu domba nih. Ya, gue pengen sampingnya hujan, bulu dombanya kering. Oke? Udah begitu juga masih minta, aduh, tanda sekali lagi boleh gak? Tuhan tuh sabar banget ya, kalau gue jadi Tuhan gue toyor tuh asli bocah. Dia minta tuker tau gak lo? Dia pengen semuanya kering, bulunya basah, mau lo apa sih? Tapi dikasih, gila gak tuh Tuhan? Ini kalau baca Alkitab tuh kadang kita suka geli sendiri sama kita. Kok apa sih makhluk-makhluk ini? Tuhan sorry ya, kita tuh nggak tahu diri banget. Lu tuh sabar banget ya sama kita. Itu yang mesti Anda rasa kalau baca Alkitab. Kita nggak mungkin bisa jadi jagoannya, karena kita bukan jagoannya, bukan. Gideon bukan jagoannya, Tuhan jagoannya. Ya. Pasal 7 kita langsung loncat ke poin kedua dan terakhir. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Ya karena satu berhalu diberes, Tuhan mau beresin lagi yang berikutnya. Ya. Berarti mereka mengandalkan Tuhan saja, oke. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Loh, bukannya makin banyak makin bagus? Gitu. Ya dong. Bener gak? Kalau lagi perang kan gitu. Tuhan Yesus kan pernah ngomong kalau mau pergi perang lihat dulu. Cukup gak pasukan lo ngadepinnya berapa pasukan? Hitung dulu. Jangan sampai tengah jalan tiba-tiba gak jadi bercanda doang. Jangan. Dihitung jadi malu kan akhirnya. Ini kayak mau bangun sesuatu kan mesti direncanain dulu. Ini cukup gak duitnya? Ini mah apa? Berarti kan jangan langsung main beriman aja. Iman sama nekat kan beda tipis. Satunya bawa nama Tuhan. Satunya ya kan nggak saja gitu, sebenarnya sama-sama nekat, cuman satunya kalau beneran Tuhan yang nyuruh, kalau bukan kan bawa nama Tuhan, dosa lagi dong. Kayak tadi bilang Tuhan bilang kamu jodoh aku, jadi kayak gitu larinya kan. Ya terlalu banyak, dan Gideon mikir bukannya bagus malah banyak. Kenapa Tuhan bilang terlalu banyak? Karena gini loh, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata gue gitu, sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya makanya apa kebanyakan ini potong jumlahnya kebanyakan, kagetlah dia, udah tahu dia bukan pemberani, ditambah backingannya dikurangin katanya. Ya maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian kata Tuhan, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang nyah dari pegunungan Gilead. Ya ada pernah nonton film 300? Mana ya? Nggak duniawi kok, walaupun filmnya sadis. Yang kedua saya nggak nonton, nggak tertarik. Karena yang pertama tuh terinspirasi sama kisah ini. Makanya 300. Ya. Muka Anda ada yang bingung. Ini loh, this is Sparta. Puh, itu. Yang terkenal itunya meme-nya. Yang ditendang masuk ke sumur tuh. Nah itu dia. Jenggotnya lumayan mirip kan. Jenggotnya aja, tapi yang lain-lainnya jauh. Nggak six pack, nggak apa, nggak. Berharap bisa six pack itu. Right? Itu kisahnya dari sini. Jadi di kisah itu juga sama. Rakyat banyak yang ikut. Karena mereka kan, kalau mereka special ops, emang dilatih dari kecil untuk berperang. Pasukan khusus, tapi mereka perlu masak. Kenapa? Karena jumlah musuhnya lebih parah banget kayak lautan.
Makanya mereka kumpulin dari rakyat. Ya orang-orang laki-lakinya diikutin wamil segala macem. Tapi problem Tuhan bilang ini, kalau di kisah itu kan yang di film 300 nggak ada Tuhan ya. Kalau di sini Tuhan bilang kebanyakan. Dan Tuhan bilang gini, siapa yang takut suruh pulang. Pulanglah mereka yang takut. Berapa banyak? Banyak banget yang pulang. Setengah lebih pulang. Sisanya 10.000, 22.000 pulang semua. Kalau gue jadi Gideon, gue ikut pulang. Gue boleh pulang nggak? Nggak boleh. Lu yang dapat perintah ngaco. Masa lu pulang? Nggak, lu mesti ikut. Nggak mau tahu. Lu yang lihat Tuhan kan gitu. Lu yang dapat visi. Masa lu pulang? Aneh banget. Ya, banyak gereja rintisan di Kalimantan yang ditinggalin sama gembalanya. Karena berat di sana. Pos-pos PI berat teman-teman. Ya bayar kolektanya pakai tales lah. Emang listrik bisa dibayar pakai tales? Listrik bisa ya? Tapi tuh mesti jual dulu talesnya. Ya kan listrik nggak bisa dibayar pakai doa sampai sekarang. Jadi nggak kuat karena duitnya nggak ada di sana. Orang nggak ngerti ngasih duit, nggak ngerti. Akhirnya banyak yang pergi tuh. Bayangin gembalanya pergi, nah gimana? Jemaatnya gimana? Bingung akhirnya. Ya nggak mungkin Gideon. Tapi kalau boleh pulang Gideon pulang. Orang dia penakut juga. Barang siapa yang takut kata Gideon pulang. Lo mati gue juga takut sebenarnya. Lo kata gue berani kan gitu. Siapa berani kan gitu, bukan siapa takut, bener ya? Gue juga nggak berani. Enggak, gue nggak berani. Yang pulang lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi sebelumnya berapa? 32.000. Jadi tinggal 10.000. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Kata Gideon, apalagi dah. Udah ini udah kepotong lebih dari setengah. Gila, ini jumlahnya udah gak masuk akal ini yang bakal kita lawan. Benar ya? Suruhlah mereka turun minum air kata Tuhan. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jadi siapa yang nyaring? Tuhan. Dari awal yang pilih Gideon Tuhan, bukan Gideon yang pilih Tuhan. Enggak. Ya, Yesus udah bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kalau kita bisa jadi yang terpilih, jangan sombong. Dia yang pilih kita, bukan kita yang pilih dia. Bukan hebat-hebatnya kita, hebat-hebatnya dia. Ya. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, mereka gak bakal pergi. Dialah yang tidak boleh pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, wak langsung dikokop. Nggak pakai gelas, nggak pakai apa, langsung dari sungai. Dia bilang apa? Harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi yang berlutut minum berarti dijelasin di ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Jadi ada yang berlutut ambil air terus minum. Ada yang langsung ke sungai, langsung liar begitu. Aus alasannya. Ya. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Makanya film itu judulnya berapa? 300. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air sisa. Bayangin, dari 10.000 cuma 300 yang begini. Gideon langsung kayak apes deh udah. Kan gak bisa diatur, mereka bilang udah boleh minum udah langsung. Udah kayak ya elah 300 banget nih gitu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Lihat, selalu kata-katanya gitu, gue yang akan, bukan lo, gue. Oke, gue yang milih, gue yang nentuin, gue yang berperang, gue, bukan lo. Ya akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Apa yang dipelajari dari hal ini? Ya, nomor 2, poin terakhir yang gak akan enak buat telinga kita. Tuhan tidak memerlukan jawara. Tuhan gak perlu preman, sorry to say. Nih kalau dengar tema warrior within, tadi gue bilang, Pastor Jos mau bikin front pembela Kristus, gue paling depan. Yang preman-preman berasa terpanggil. Bener ya, jiwa premannya menyala dalam dirinya. Nah ini yang gue tunggu nih. Mantep, akhirnya boleh juga kan. Walaupun dibilang tampar pikir ke sepi kanan, cuman emang udah nunggu nih kapan bisa nendang perut orang kan gitu. Kan nendang perut gak ada ayatnya kan. Bener, tampar pikirnya ke sepi kanan. Oh nendang perut udah gak ada ayat kan. Wah dia nendang perut pak, udah gak ada ayatnya kan gitu. Langsung keluar pisau kan, bener. Yang preman-preman seneng nih dengerin gini-gini, tapi gak, God need no thugs. Sorry to say. Nggak, Tuhan kita gak nyari yang hebat-hebat, yang jawara-jawara, no. Dia cari yang bener-bener yang apa ya, orang-orang biasa, orang-orang yang tahu manners, yang sopan, orang-orang yang
bukan yang nggak bisa diatur gitu loh. Yang berasa hebat, berasa canggih, berasa jago. Ya kami tahun ini, hari ini persis kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-21. Dan sepanjang perjalanan 21 tahun kita mengaku dosa. Saya baru 11 tahun terakhir di sana. Tapi 11 tahun terakhir aja saya punya kecenderungan yang salah. Berapa kali saya milih orang karena jago. Karena jago, karena banyak kenalannya, karena lebih banyak duitnya dibanding yang lain sejujurnya. Karena lebih enak kalau dia kalau dia dipakai Tuhan tuh pasti powerful banget tuh. Kita lebih tenang karena duitnya kan lebih banyak ya. Jadi mau bikin apa juga jadi lebih enak gitu. Jahatnya kita. Akhirnya kita sering overlook orang-orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar punya hati. Yang kadang datang ke Pastor, saya rindu untuk menyembah Tuhan. Iya, bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Tapi saya punya hati, iya tahu, tapi jemaat punya kuping. Kan gitu. Kadang kita suka jahat, kita suka jahat gitu. Ya, makanya pelayanan nggak harus nyanyi, maksudnya ya. Cuma kan namanya juga new wine ya. Terus gembalanya kan penyanyi ya. Pasti orang kan jadi pengen nyanyi dong. Lama-lama bener gak? Ngeliat nyanyi, choir selalu kan fokusnya kan banyak di situ. Jadi orang jadi pengen pikir kalau pelayanan musik ke situ. Padahal pelayanan kan banyak yang lain. Sekarang ada pelayan jadi barista. Ada yang jagain donat sekarang. Macam-macam sekarang pelayanannya. Ada yang admin. Dulu mana admin apaan? Ada admin? Kan gitu ada admin nanti. Nggak ada admin. Dulu mana? Sebelum pandemi mana laku admin kan? Cuma sekarang aja rame admin. Right? Jujur kita suka jahat. Kita ngelihatnya yang gitu-gitu. Padahal dari awal ketika Daud dipilih dari semua yang lain kan gitu. Tuhan ngomong manusia ngelihat yang kelihatan. Tapi Tuhan lihat hati. Dan itu jahatnya kita. Kita cenderung nyarinya yang hebat-hebat. Karena kita pikir kalau dipakai Tuhan pasti dahsyat nih. Iya, dianya udah dahsyat tinggal dipakai Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Enggak, Tuhan gak mau pakai yang itu. Tuhan nyari yang bener-bener yang nol. Sehingga ketika dia sukses, Tuhan yang dapat kemuliaannya. Gak ada kesombongan, bisa sombong sedikit pun gak ada. Maka dari awal berhalanya minggirin. Semua yang bapak lo andelin, semua backingan minggirin udah gak pakai cara-cara lama. Ya karena dan berikutnya apa udah ya, kesombongan lo tuh minggirin semua, gue cut sampai lo nggak bisa sombong lagi. Jadi nanti ketika lo berhasil lo tahu itu gue bukan lo. God need no thugs. Ayatnya bagus nih 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya roh keberanian. Siapa yang perlu roh keberanian? Orang yang berani apa yang takut? Siapa yang bersyukur? Ada ayat ini. Karena deep down inside semua kita itu penakut. Semua kita. Dan kita takut kepada hal-hal yang salah pula. Ya? Takut sama orang, takut sama netizen, takut sama omongan orang. Takut mati, takut setan. Bukan takut Tuhan. Aneh banget. Tapi itu kita. Makanya berarti kalau dia berikan bukan roh ketakutan, berarti diberikan roh keberanian, roh kebenaran yang bawa kita kepada seluruh kebenaran sehingga kita jadi berani karena tahu kebenaran itu. Bahwa pribadi terkuat di alam semesta yang pegang alam semesta dengan tangannya yang pegang hidup saya nggak perlu khawatir. Jika dia di pihak saya, siapa lawan saya? Saya nggak perlu takut sama siapa-siapa lagi, dia yang paling kuat di pihak saya. Tapi apa ketika masih ada jiwa premannya kalau denger kayak gitu, gas aja langsung lah kan gitu. Lihat, enggak, makanya diberesin dulu. Tuhan nggak perlu yang gitu-gitu. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Pertama, of course, strength. Karena yang perlu strength adalah yang lemah atau yang kuat. Ya, makanya Tuhan pakai gitu. God is the worst talent scout menurut gue. Kalau kita baca Alkitab lo kan temukan, dia pilih yang aneh-aneh asli. Ya, kita kalau lagi main di lapangan umum gitu ya, basket kan kadang atau main bola kadang kita kan suka bikin tim ya. Kita kan lihat-lihat dulu ya, ini mana yang jago nih. Kita sweet pilih dia kan gitu, yang jago. Tuhan tuh yang paling aneh, yang duduk, yang lagi main game, karena udah nggak ada yang milih. Itu yang dipilih. Lo ikut, gue, ya udah bagus kan gitu. Yang dipilih tuh yang benar-benar aneh-aneh. Lihat murid-muridnya. Nggak usah jauh, lihat Anda dan saya deh. Punya kaca kan di rumah ya. Coba deh ngaca, Anda lihat deh. Di luar Nurul, dia tuh milik kita sebenarnya. Ya, rohnya itu menghasilkan apa? Kekuatan nomor 1, strength. Karena kita sebenarnya lemah. Tapi dalam kelemahan kita kuasai nyata. Justru kita bisa berdiri sampai hari ini karena ada tangan kuat yang memegang itu. Ya. Berikutnya adalah kasih tentu saja. Kekuatan ini harus diimbangi dengan cinta. Karena ini bukan preman-premanan. Makanya berikutnya ada ketertiban. Orang yang cuma sekedar jago biasanya kan tengil ya.
Biasanya nggak bisa diatur kan. Ya, gini, saya dari Indonesia Timur, ya setengah lebih berarti Jawa, Ambon, Manado, Rote. Ya, Wita satu Manado, sisanya Ambon sama Rote sebelah sini, banyakan timurnya. Di tiap universitas biasanya ada anak-anak timur. Jago-jago main bolanya. Tapi nggak ada yang dipanggil di tim. Kenapa? Kalau mereka turun, kerusuhan yang terjadi. Benar, mereka nggak bisa ngendalin emosi. Nggak bisa. Jago-jago. Ya akhirnya apa? Bikin klub sendiri akhirnya. Nah apa yang terjadi? Selalu didiskualifikasi udah pasti. Nggak bisa kalah dia. Udah pasti harus menang. Ya. Jago. Timnas contoh. Itu kalau dipanggil dari tim, wah. Bener gak? Akhirnya dipanggil jadi jauh dari Belanda. Ngapain? Di Belanda aja ada orang Ambon, beberapa ya kan? Tim Belanda aja ada orang Ambon ya. Kenapa jadi tim kita ada orang Belandanya bukan ada orang Ambon yang mana ya? Orang Ambonnya hampir nggak ada di tim. Kenapa? Karena tadi rata-rata nggak bisa ngendalin diri. Dan Tuhan nggak perlu yang begituan. Nggak perlu. Tuhan nggak perlu jawara buat dipakai. Tuhan pakai orang-orang yang taat. Yang sebenarnya jujur gue sebenarnya takut. Tapi karena lu yang bilang gue nurut. Karena lu bilang lu di pihak gue jadi berani. Sebenarnya gue takut. Sebenarnya gue nggak bisa apa-apa. Cuma karena lu bilang lu mau pakai gue yakin lu pasti mampuin gue. Ini Tuhan gak nyari yang mampu, Tuhan nyari yang mau. Maka dia bilang kekuatan satu, kasih berikutnya. Karena menghasilkan ketertiban nanti. Ya orang-orang yang cuma sekedar jago kan gak bisa digituin, idealis. Akhirnya ribut, akhirnya berantem, ya elah pelayanan kok berantem. Ya akhirnya kita lulus dada ya. Ya udahlah lain kali kita belajar jangan overlook people. Kalau Tuhan udah taruh depan kita, ayo kita equip, perlengkapi, mungkin belum jago. Tapi kan bisa jago kalau dilatih. Tapi mesti dalam Tuhan dulu. Yang penting dia bertobat dulu. Ya, yang penting dia tahu yang bisa diandalkan cuma Tuhan. Dia gak mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya apa? Berapa tahun kemudian orang-orang yang kita equip akhirnya sekarang jadi jago. Tapi gak bisa sombong. Kenapa? Karena semua anugerah Tuhan. Ya, kita belajar dari kesalahan kita lah untuk overlook people. Kita selalu melihat yang hebat, yang berbakat. Akhirnya pelayanan gereja biasanya 4L. Lu lagi, ya kan? Cuma dia doang. Padahal banyak yang lain kan yang harus diikut sertakan. Walaupun belum sehebat itu, belum sepinter itu, belum secanggih, sejago itu. Sekali lagi Tuhan nggak kayak gitu bekerjanya. Dan sebagai gereja Tuhan kita harus bertobat dari cara-cara yang lama kayak gitu. Cara-cara yang jahat. Yang lihat dari perawakan, lihat dari kepala. No. Hati, lihat hatinya. Bisa dilatih kok. Si ibu yang tadi pengen memuji walaupun gak bisa nyanyi, bisa. Lama-lama bisa. Yakin gue, lama-lama bisa nyanyi dia. Walaupun gak gimana-gimana, cuma lumayan, at least gak fales. Gak apa-apa, jadi jemaat yang punya kuping kan gak kasihan. Dilatih, gak apa-apa. Yaudah, oke bu, tapi ikut pelatihan dulu ya. It's okay. Ya. Terakhir ya, ini ada satu quotes yang bisa di foto terus diposting biar kelihatan lebih rohani. Saya bantuin ya. Ini biasanya kan khotbah kan ada ininya, ada rangkumannya. Biar kayak di gereja-gereja gede gitu, ya kan. Oke. Gini, the warrior within bicara tentang apa sih? It's none of us. Gak ada satupun dari kitanya tuh gak ada sebenarnya. Siapa sih kita? Gak ada. It's all him. Semuanya dia. Dia yang milih, dia yang memampukan, dia yang berperang, dia yang melindungi, dia semua, dia mencukupkan, dia yang bikin kita jadi bisa, right? Ya, yeah. The warrior within, intinya tuh it's none of us, it's all him. Artinya apa? It's all him. He's within us, dia di dalam kita, and we're with him dalam artian kita itu di pihaknya dia. Bagian kita itu doang. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan menunjukkan kita di pihak siapa? Di pihak Tuhan. And that's it. Ya Tuhan mau pakai kita mau gak? Itu doang. Tinggal bilang mau. Ya, kayak Yesaya, here I am, send me. That's it. Kayak Gideon, ya udah kalau emang lu ngotot, oke, kan gitu, gerak kita. Ya, aku berdoa di sepanjang seri ini apapun nanti dibagiin. Ini jadi foundation yang baik. Ya berhala diminggirin dulu. Cara-cara lama diminggirin dulu. Ya kita andalkan Tuhan saja. Nah berikutnya apa? Kita jadi orang-orang yang bisa diatur sama Tuhan, bukan orang-orang yang preman-preman yang idealis yang gak bisa diatur, jangan. Sekali lagi Tuhan gak nyari jawara. Karena jagoannya dia. Yang luar biasa dia, kita biasa di luar. Kan gitu.
Ini tadi salah satu kalimat di gereja kami simpulkan bahwa kami ini ordinary people with ordinary struggles bersama dengan the extraordinary Jesus. That's it. Cuman dia, kalau nggak ada dia habis semua. Kalau nggak ada dia, tanpa dia nggak ada yang sampai hari ini semua nih nggak bakal ada. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran yang memerdekakan ini, bantu kami untuk beranikan diri menyingkirkan semua berhala dan cara-cara lama, walaupun kayaknya itu shortcut yang udah pernah berhasil dan kami sering tergoda untuk pakai lagi karena ya udah gini aja lah. Ampuni kami jika itu pikiran kami. Ampuni kami jika kami membatasi Tuhan untuk bekerja seolah mesti pakai cara-cara yang lama yang membuat Tuhan terluka, membuat Tuhan bersedih. Kenapa sih lu mesti pakai cara kayak gitu? Kayak nggak punya Tuhan aja. Dan kami mau tinggalkan cara-cara lama itu. Kami mau hancurkan berhala-berhala dari orang-orang tua kami. Dan mulai membangun iman kami berdasarkan Tuhan yang benar, mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan yang lain. Seperti yang selama ini dicontohkan kami, mereka mengandalkan yang lain. Mereka mengandalkan orang-orang kuat, orang-orang kaya. Mereka mengandalkan kepandaian mereka sendiri, hikmat mereka sendiri. Kami gak mau. Kami gak mau ini terus berlanjut kehancuran ini. Enggak, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami rindu pemulihan. Kami rindu. Dan hanya Engkau yang bisa melakukannya. Oleh sebab itu kami milih untuk taat. Taat menghancurkan berhala-berhala itu. Mengandalkan hanya Engkau saja dan juga kami jadi orang-orang yang rela diatur sama Tuhan. Bukan orang-orang yang berasa hebat. Tuhan gak perlu orang hebat, karena yang hebat itu Tuhan. Ini kami mau percaya Tuhan gak memampukan, tidak mencari yang mampu, tapi mencari yang mau. Karena Tuhan akan memampukan yang mau. Here we are. Here we are. We are willing. Kami mau. That's it. Pakai kami. Jika itu yang Kau lihat dalam diri kami, jika kami di dalam Engkau, ini kami memutuskan untuk di pihak Tuhan. Selagi Tuhan di dalam dan bersama dengan kami di pihak kami. Makasih ya Bapak, minta bantuan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, keberanian melakukannya. Dan semua buat kemuliaan Engkau dan sukacita kami. Dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita menerima berkat rohani, amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Christopher yang boleh membantu kita dipakai Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Selamat menikmati minggu kedua bulan Mei. Saya teringat tadi, seingat saya 2 minggu lalu, saya minta tolong sama salah seorang member di FLC untuk bantu saya dalam ministry. Emang gak langsung dijawab iya atau tidak. Besoknya baru ngasih tahu, Pastor, sebelumnya makasih banyak untuk kesempatan yang dipercayakan. Saya pengen banget melakukan. Tapi kayaknya Pastor mesti pikir ulang nih. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan katanya. Saya masih alkohol, Pastor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih nyemok. Yang ketiga, Pastor tahu nggak? Walaupun saya culture di kantor, tapi kalau saya marah di kantor, emosi saya agak kacau juga. Walaupun pekerjaan saya culture banget. Nah kalau saya iyain, katanya, saya takut jadi batu sandungan. Lalu saya tanya, itu udah 3 yang kurang enak didengar, saya bilang. Keinget tadi saya tanya, ngomong-ngomong ada cemilan gak? Karena udah berkeluarga. Jadi satu pertanyaan yang perlu saya tanya, ada cemilan gak? Kalau cemilan gak ada, Pastor. Tapi yang 3 tadi konsisten katanya. Ya tentunya saya gak kasih. Tapi saya bilang, thank you ya, culture kamu. Karena buat saya yang paling penting, kamu jujur dulu. Nanti kita sama-sama di FLC ini perbaiki pelan-pelan. Yang penting mau dulu. Berubah pasti bisa. Tapi you harus mau dulu. Nah, jadi tadi saya ketemu istrinya, saya salaman sama istrinya. Double check lagi semuanya, saya bilang oke, gak apa-apa. Gak harus pelayanan juga kok. Sama kayak Anda datang sore ini ibadah, makasih banyak udah datang. Tapi khotbah tadi pelan-pelan tolong dibawa hati-hati seminggu ke depan. Supaya kita belajar bahwa
banyak kurangi kita. Banyak banget kurangi. Tapi 10 Mei masih datang terjadi bahkan sampai sore ini. Hanya karena kasih sayang Tuhan. Makanya doaku perjalanan iman ini dalam Tuhan yang sejati jangan banyak kecenderungan. Jangan banyak nimbang apalagi pakai kata nguji. Praktekkan iman. Jadi 1,5 jam di sini kebersamaan kita, saya berdoa biarlah kita pulang bukan cuma karena terinspirasi pujian-pujian yang memang mungkin kita udah doakan, terus momennya mungkin pas atau firman Tuhan. No, ibadah ini bukan soal motivasional. Dari menit pertama sampai kita selesai, hanya karya Tuhan yang menjadi kehormatan kita. Dan karya Tuhan itu kita gak bisa timbang. Seperti firman tadi bahwa the issue, the story bukan soal Gideon, tetapi siapa yang memilih dan memanggil Gideon. Story-nya adalah tentang Tuhan. Maka doa saya, ibadah ini selesai, kita semua belajar seminggu ke depan, lanjutin bulan Mei, minggu ketiga ini, kitanya berkurang-kurang kagak apa-apa. Tapi belajar rela, Tuhan yang bertambah-tambah. Kalau Tuhan yang bertambah-tambah, maka gak apa-apa masih ada kurangnya. Anda bisa komplain bahkan mungkin Anda merasa capek dengan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda mau percaya, Anda mau taat, nanti Anda dan saya akan bisa kaget sendiri. Ujung-ujungnya Tuhan yang topang kok tiap hari. Tuhan yang bela tiap hari. Banyak kekacauan kalau diukur sampai tanggal 10. Harusnya lebih banyak yang terjadi gak bagus sama kita. Tapi lihat Anda dan saya bisa ke rumah Tuhan, ibadah lagi. Di saat begitu banyak orang mungkin kurang beruntung. Ayo jangan hanya untuk kita. Tapi Tuhan makasih buat malam ini ibadah terakhir. Aku mau dong cobain. Aku mau bilang Tuhan aku persilakan hidupku dari kepala sampai kaki. Pakailah seperti yang kau kehendaki. Maka walaupun mungkin gak seperti yang kita bayangkan. Tapi jangan anggap sepele hidupmu. Tuhan tetap bisa pakai kita jadi berkat. Amin. Kasih tahu kiri kanan mau bilang. Jangan selalu jelek melihat kamunya. Kamu akan dipakai Tuhan jadi berkat. Bilang. Kamu gak kurang kok, kamu culture, bilang kamu culture, you're so sweet, ya kan, wonderful. Jadi janganlah terlalu lihat yang di sana tuh kayaknya kita kurang banget. Atau yang sana hebat banget, gak ada. Dunia ini perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, keluarga kita perlu Tuhan, semua perlu Tuhan. Makanya kisah ini kita belajar, justru makin hari bertambah kita makin sadar, gak bisa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Mari sama-sama kita berdiri. Saya mengajak Anda ingetin lagi tanggal 14, 15, Kamis, Jumat. Kita ada discipleship journey. Please daftar kalau Anda pengen tahu banget apa hal-hal yang baru yang Tuhan titipkan di FLC. Please Anda bisa di home launch di depan kasih tahu dengan semua teman volunteers gimana cara daftar, di mana dilakukan. Itu kan libur kalau nggak salah ya kita. Nanti Anda bisa lihat jam-jamnya, tapi yang pasti kita tetap bisa punya weekend. Thank you juga untuk small group di minggu ini, ada beberapa small group yang baru. Berikan tepuk tangan dong buat kelompok-kelompok kecil FLC. Bahkan ke hari kemarin di sini di Pondok Indah Office Tower kita juga equipping all the leaders, teman-teman dari Passion dengan core team. Thank you buat semua yang sudah terlibat, terus setia, kembangkan diri, bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Semua ini gereja ini, jadi gereja nggak pakai Anda untuk bangun gereja, tapi harusnya emang Anda pakai gereja ini bangun kehidupan iman Anda. Itu yang paling penting. Jadi senang bisa datang, tapi tanggung jawab masing-masing. Karena nama Tuhan seminggu ke depan harus tetap dimuliakan. FLC bukan di ruangan ini, FLC adalah hidup kita semua. Jangan lupa tanggal 18 kita juga masih ada sama-sama community gathering paddle. Yes, ini yang tanggal 4 kemarin. Mata saya agak picek sedikit ya gara-gara saya kena bola. 13 jam saya gak bisa ngelihat setelah main paddle ini ya. Tapi thank you Anda bisa datang tanggal 18, tanggal 30. Untung yang ngasih bolanya sesama keluarga FLC. Sepupu saya juga tuh ada di belakang tuh. Oh tuh dia tuh. Royce lo angkat tangan Royce. Royce angkat tangan. Dia emang jago banget paddlenya. Tapi dia biasa gitu. Orang kalau udah jago pengen nguji nih. Pendetanya, gembalanya culture kan. Baru 5 menit main kena juga gue. Tapi anyway, thank you.
sekali lagi, ya gereja kita sama-sama aja nikmatin sebaiknya. Kalau lagi bisa ketemu, kalau lagi nggak mau ketemu, jangan gitu, tetap ketemu. Iya kan? Jadi udahlah, saya nggak terlalu pusing lah. FLC itu kita bukan kejar-kejaran popularitas branding, karena ikut Tuhan sungguh-sungguh tuh nggak gampang. Ya, Anda mau ikut Tuhan benar, sama ikut Tuhan kagak benar, you tetap stres. You mau percaya Tuhan sama nggak percaya Tuhan, tetap kita akan punya rasa khawatir. Tapi saya cuma bilang, kalau Anda berpegang dan mau belajar percaya Tuhan lebih daripada apapun, janjinya, firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa di FLC ini Anda semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik. So thank you dan terima FLC apa adanya. Seperti saya selalu katakan, kalau ada kurang, ada masukan, please kasih tahu, jangan diem, jangan malu. Karena ini gerejanya Tuhan. Kita bertanggung jawab sama-sama. Pulang dengan sukacita, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan melimpah, sukacitanya turun, masuk, memenuhi setiap ruangan di kehidupanmu. Gak ada seorang pun dilewatkan. Setiap suami yang hadir malam ini, Anda diberkati Tuhan. Setiap kaum pria, Anda sejati, Anda kuat, Anda gak sembarangan. Tuhan pakai hidupmu jelas banget, ada masa depan. Setiap kaum wanita, setiap istri, Anda tiang doa, Anda pilihannya Tuhan. Tuhan mengasihimu, Anda gak akan kesepian. Ada tanggung jawab yang besar, tapi Anda sanggup. Tuhan backup, engkau tidak akan ketinggalan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengurapimu. Maka doa-doamu, percaya malam ini pun Tuhan jawab doa-doamu. Terjadi dalam nama Yesus. Anak-anak kita generasi yang kuat, gak sembrono. Kota ini perlu pemulihan, kota ini perlu Yesus. Tuhan akan pakai kita semua. Maka jangan takut. Berjalan dengan iman, lakukan yang terbaik extra mile. Semua yang Anda sentuh, Tuhan buat berhasil. Karena semuanya dilakukan bagi kita semua. Di dalam berkat kasih, persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati dan siap mau hidup dipakai berkat jadi sama Tuhan. Sama-sama yuk semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersyukur. Jangan lupa berfellowship. See you next week. God bless you.